Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agung Ferdiansyah dengan NPM 202210715100. Izinkan saya untuk mempresentasikan bab keempat yang berjudul Pembelajaran Mesin atau Machine Learning pada mata kuliah Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai machine learning. Apa sih machine learning? Machine learning adalah sistem yang belajar membuat keputusan sendiri tanpa harus diprogram berulang kali oleh manusia, sehingga komputer dapat menjadi lebih pintar dan belajar dari pengalamannya dengan data. Berikut adalah beberapa metode yang terdapat pada pembelajaran mesin. Semuanya pasti sudah tidak asing dengan metode yang akan saya sebutkan, di mana pertama ada metode supervised learning. Jenis pembelajaran ini menggunakan data yang sudah dilabeli atau data punya input dan output. Nah, tujuannya ini untuk melatih model untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data baru. Contohnya, mengklasifikasikan email atau sebagai spam atau bukan. Selanjutnya ada unsupervised learning, di mana jenis ini memakai data tanpa label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau kelompok dalam data, seperti mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Nah, yang terakhir ini ada reinforcement learning. Pada metode ini, model atau agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Model akan diberi hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya. Contohnya, robot yang belajar navigasi atau sistem permainan seperti AlphaGo. Lalu pada slide selanjutnya ada algoritma pembelajaran mesin umum. Yang pertama itu ada regresi linear, ada decision tree, ada K-nearest neighbor atau yang bisa disebut KNN. Regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear antar variabel independen dan dependent. Contohnya, penggunaannya termasuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti ukuran dan lokasi. Selanjutnya ada decision tree, di mana decision tree atau pohon keputusan adalah struktur model yang menggunakan serangkaian pertanyaan atau aturan untuk membagi data menjadi subset yang lebih kecil. Setiap node dalam pohon mewakili fitur seperti cabang mewakili keputusan dan setiap daun mewakili hasil atau label kelas. Nah, yang terakhirnya ada K-nearest neighbor atau KNN, di mana algoritma yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan contoh yang sudah ada. Misalnya, mengelompokkan data pelanggan berdasarkan kesamaan pelaku. Selanjutnya ada langkah membangun model supervised learning di Python menggunakan scikit-learn. Yang pertama itu ada instalasi. Pasang pustaka scikit-learn melalui pip install scikit-learn. Nah, yang kedua ada import library, yaitu gunakan library seperti pandas, numpy, dan sklearn. Yang ketiga ada membuat dataset. Siapkan dataset biasa dari file CSV atau data yang dibuat sendiri. Yang keempat ada pra-pemrosesan data. Bersihkan data, misalkan mengisi nilai kosong, normalisasi, atau ubah data kategori ke angka. Yang kelima ada pelatihan model. Pilih algoritma seperti regresi linear atau decision tree. Yang keenam ada evaluasi model, yaitu gunakan data testing untuk mengukur akurasi model. Yang ketujuh ada prediksi, pakai model untuk memprediksi data baru. Yang kedelapan ini ada menyimpan data membuat model. Simpan model dengan library seperti Joblib atau Pickle agar bisa digunakan lagi. Selanjutnya ada struktur pembelajaran mesin. Yang pertama ada dataset, kumpulan data yang digunakan untuk melatih model. Data ini bisa berupa data terstruktur atau misalnya tabel atau tidak terstruktur, misalnya teks atau gambar. Yang kedua ada model algoritma, yaitu metode matematis yang digunakan untuk mempelajari pola dari data. Contohnya termasuk regresi linear, pohon keputusan, dan jaringan Sharap-Firwan. Ada pelatihan training, model dilatih menggunakan dataset pelatihan untuk mempelajari hubungan antara input dan output. Yang ketiga ada evaluasi. Dataset terpisah yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah dilatih. Metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang digunakan untuk mengukur performa model. Yang keempat ini ada tuning hyperparameter. Parameter yang tidak dipelajari dari data tetapi diatur sebelum pelatihan, misalnya jumlah lapisan, laju pelajaran. Yang kelima ada implementasi deployment.
mengintegrasikan model ke dalam aplikasi atau sistem untuk digunakan di dunia nyata. Yang terakhir ada literasi feedback loop, proses berkelanjutan untuk memperbaiki model dengan menggunakan data baru atau umpan balik dari pengguna. Dan kesimpulan presentasi kali ini telah membahas mengenai pembelajaran mesin sebagai kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data, jenis-jenis pembelajaran supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Presentasi kali ini juga mengidentifikasi tantangan seperti bias dan interpretabilitas, serta tren masa depan dalam teknologi. Kesimpulannya, meskipun belajar mesin menawarkan banyak manfaat, penelitian terus-menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan secara etis dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.